Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Uswatun Hasanah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di bagian akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Ada dua prinsip yang perlu diingat saat kita memilih buku atau pustaka sumber dalam suatu penulisan, yaitu relevansi dan kemutakhiran. Prinsip relevansi memiliki makna bahwa sumber pustaka yang dipilih adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah. Sedangkan prinsip kemutakhiran mengacu kepada pengertian bahwa sumber pustaka yang digunakan hendaklah yang mutakhir atau up to date, kecuali pustaka yang berkaitan dengan bidang kesejarahan. Pada umumnya, sumber yang telah lama memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi karena kebenarannya telah dibantah oleh teori dan konsep yang lebih baru. Ada dua jenis sumber pustaka, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Teori-teori atau konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan sumber acuan umum, misalnya dalam buku-buku teks dan ensiklopedia. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, penelitian, tesis, disertasi, dan semacamnya. Fungsi daftar pustaka. Salah satu fungsi pencantuman pustaka dalam suatu karya ilmiah yaitu agar pembaca dapat mencari sendiri pustaka sumber tersebut, karena mungkin pembaca ingin membaca secara lengkap pustaka sumber tersebut. Aturan dalam penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan sistem nama tahun yang pada dasarnya ditulis dengan berdasarkan urutan alfabet nama pengarang, tahun penerbit, judul buku, kota penerbit, dan tahun penerbitan. Judul buku ditulis dengan huruf tebal dan huruf miring jika menggunakan komputer. Adapun gelar kesarjanaan dan gelar akademik nama pengarang seperti yang telah disebutkan di sini tidak perlu ditulis. Jika pada buku tersebut tidak dicantumkan nama pengarang, maka lembaga yang menerbitkan dapat dianggap sebagai pengarang. Contohnya seperti ini. Lembaganya Departemen Pendidikan Nasional. Jika pengarangnya 3 orang atau kurang, maka keseluruhan nama penulis ditulis semuanya. Jika pengarangnya terdiri dari 4 orang atau lebih, maka ditulis nama pengarang pertama atau utama disambung dengan kata DKK atau dan kawan-kawan, misalnya seperti di bawah ini. Dan yang terakhir, daftar pustaka dapat juga dikutip dari artikel, jurnal, proceeding, buletin, dan semacamnya. Contoh penulisannya kalian bisa lihat di bawah ini ya. Pembahasan selanjutnya yaitu kutipan. Simak baik-baik ya. Kutipan adalah pendapat orang lain yang diambil atau dikutip dan dimasukkan ke dalam naskah kita. Kutipan juga disebut dengan citasi atau citation. Mengutip harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kalimatnya, kata-katanya, ejaan maupun tanda bacanya, bahkan juga kesalahan-kesalahan bahasa dan ejaan yang dibuat pengarang aslinya. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Adapun manfaat kutipan, yang pertama, menegaskan isi uraian. Yang kedua,
membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis kutipan. Jenis kutipan terdiri dari dua. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Adapun prinsip mengutip secara langsung, yang pertama, tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Yang kedua, harus menggunakan tanda jika ada kesalahan dalam teks asli. Yang ketiga, menggunakan 3 titik berspasi jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan dengan sistem MLA, HPA, atau sistem yang berlaku sesuai dengan selingkung bidang. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan bertanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat kuliahnya dan selalu menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.